Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Maska, NIM 052019 dari Proyek Teknik Kimia. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang regresi. Nah, cara menghitung regresi menggunakan Excel dapat menggunakan perhitungan manual ataupun menggunakan data lalu ke data analisis. Nah, pada nomor 11.1 ini saya mencoba keduanya. Yang pertama, saya tulis dulu semua data di sini. Lalu saya melakukan perhitungan manual. X dijumlahkan semua jadi sigma X, Y dijumlahkan semua jadi sigma Y, X dikuadratkan dijumlahkan jadi sigma X kuadrat, Y dikuadratin semuanya, lalu dijumlahkan jadi sigma Y, X dikali Y dijumlahkan semuanya menjadi sigma X. Datanya seperti ini kira-kira. Nah, N ini didapat dari jumlah datanya. Jumlah data di sini ada 25. Nah, ini data dari soalnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, a study has concluded that fit in a text determinative. Nah, ini soalnya yang 11.1. Nah, dari soal ini, kalau menggunakan data analisis, itu dapat seperti ini. Pencet data analisis, lalu pencet regresi, baru oke. Input nilai Y-nya, ini. Lalu input nilai X-nya, ini. Semuanya sampai bawah. Baru ini dicentang-centang aja. Kalau misalnya confidence levelnya berbeda, silakan centang confidence levelnya dan diubah. Tapi jika confidence-nya 95%, maka ini tidak usah dicentang. Karena secara otomatis akan confidence-nya akan 95%. Lalu ini juga bisa output options. Ini jika pilih outrange, berarti dia akan di dalam sheet yang sama. Jika new worksheet, maka akan ke sheet yang baru. Nah, baru di sini bisa dicentang juga ini untuk menampilkan plot-plotnya dan residual plot, standar residual plot, dan line fit plot. Ini juga bisa menampilkan normal probability plot. Nah, di sini saya sudah mencobanya dan menampilkan data seperti ini, di mana data yang diperoleh dari perhitungan dan menggunakan data analisis itu sama. B0-nya diperoleh 64,52915556 dan B1-nya 0,5608977793. Dengan rumus seperti ini, E38 itu ini, sigma Y, dikurang E43 itu B1-nya, B1-nya dikalikan dengan E37, itu berarti sigma X. Baru dibagi dengan E36, E36 itu jumlah N-nya. Itu cara mencari B0. Sedangkan cara mencari B1-nya dapat dilihat seperti ini, E36 dikali E40 berarti jumlah N dikali jumlah sigma Y kuadrat dikurang E37 dikali E38 yang merupakan sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi dengan E36 dikali E39, 25 dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan E37 kuadrat. E37 merupakan sigma X. Sigma X dikuadratkan lalu dikurang. Nah, begitulah cara mencari B1 dan B0-nya secara manual. Maka dapat dituliskan rumusnya kan Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X ditambah Y. Nah, ini ada cara mencari, misalnya kita mencari X-nya 30. Maka tinggal masukkan saja E42 yang merupakan B0 ditambah dengan E43 yang merupakan B1 dikali dengan 30. 30 ini data N yang dicari. Seperti itu. Sama seperti yang didapat dari data analisis, intersepsi ini merupakan B0 dan 0,5609 atau X variable confidence error ini
0,569 yang merupakan nilai dari B1. Ini DF ini berfungsi buat kita mencari di tabelnya. Ini kan nilainya 23. Berarti nanti cari yang V-nya 23. DF kan masih ingat yang dari pertemuan sebelumnya, DF itu degree of freedom. Nah, atau bisa ditulis V juga. Nah, baru di sini juga bisa menampilkan grafik seperti ini grafik. Ini untuk yang residual plot, ini yang buat line fit plot, dan ini yang normal probability plot. Nah, ini residual lumayan sering ditanyakan, jadi ini wajib seperti ini. Oke, sekian untuk penjelasan nomor 11.1-nya yang dari menggunakan Excel. Sekarang kita lihat yang menggunakan Minitab. Nah, kalau menggunakan Minitab, dia sama, tinggal kalian pencet caranya itu gampang sekali, lebih gampang daripada Excel, tinggal masukin datanya, C1 dan C2 yang merupakan ini X dan Y-nya. Baru kalian pencet Start, ke regresi, baru ke regression, baru ke fit regression model. Di sini kalian bisa, nah C2 ini merupakan Y-nya, ini response, dan continuous predictors itu merupakan X, atau di sini C1. Baru kalian pencet graph, nah ini bisa dicentang, tapi saya ambil yang residual versus species saja. Nah, sebenarnya semuanya juga ada apa-apa, saya tampilkan ini semuanya. Ini 4-in-1, yang maksudnya itu dalam satu table, dia empat-empatnya di print dalam satu tempat gitu. Tapi kalau ini, dia dipisah-pisah. Kita pencet OK, baru pencet result. Result ini dicentang semuanya, karena lumayan penting untuk datanya. Storage, ini saya ambil cuma fit sama residual, karena menurut saya, di antara semuanya ini yang paling penting. Baru tinggal di OK saja. Nah, ini karena saya tadi tidak mencet 4-in-1, jadinya dia tabelnya dipisah-pisah seperti ini. Nah, ini juga dapatnya sama nilainya. Di sini dapatnya 64,53, cuman di sini dia dibulatkan. Nah, ini C2 ini kan Y. Y sama dengan B0-nya kan 64,53 tadi dari Excel. Cuman kalau di Excel dia angkanya lebih teliti, ditambah 0,561 dikali C1. C1 ini N-nya kan, X ya maksudnya, XI. C1-nya itu. Nah, nanti diperoleh seperti ini juga, sama. Jadi kesimpulannya, Excel tuh lebih teliti dibandingkan Minitab kalau mencari nilai regresi. Di sini sudah didapat nilai p-value 0,053. Oke, kita lanjut saja ke yang nomor 11.2. Nah, di soal yang genap ini seperti ini soalnya 11.2. The grades of the class of 9 students on a meta report exam and final exam SC are as follows. Nah, jadi ini datanya X itu 77 sampai 67 ini. Baru Y-nya 82 sampai 68. Nah, ini saya menggunakan penggunaan data, baru pencet data analisis, baru pencet regresi sama cara seperti yang tadi. Tinggal masukin Y-nya, masukin X-nya, centangin, baru dipencet OK. Nanti keluar seperti ini. Nah, baru di sini diperoleh ya ini B0-nya 12,06232107. Nilai X-nya 0,777 Nah, seperti itu cara mencari B0 dan B1-nya menggunakan data analisis. Baru di sini juga ada p-value. P-value 0,73 dan 0,116064369. T ini nilai T. Ini standar errornya. Df ini buat V-nya yang tadi buat cari di table.
Nah, cara menghitungnya masih sama seperti yang tadi, tinggal diubah-ubah datanya saja kalau menggunakan manual. Seperti seperti ini. Ini. Nah, seperti ini. Tinggal jumlahin sampai bawah, y-nya juga, x kuadrat, y-nya juga, terus ini x kuadrat. Nah, tinggal dicari, n-nya kan 9 ini. Ya, n-nya 9 kan jumlah datanya ada 9. Udah, tinggal masukin ke rumus yang tadi. Sama aja nih, tinggal masukin. Dapat B0-nya 0,77141599 dan B0-nya 12,06232107. Sama kayak yang di menggunakan data analisis. Mungkin itu menggunakan itu dari cara Excel-nya. Kalau menggunakan Minitab itu bisa seperti ini. Nah, seperti ini Minitab caranya masih sama. Nah, ini saya menggunakan ini di start regresi, lalu regression, fit regression model. Nah, di sini tinggal masukin y sama x sama y sama x-nya. Baru di sini saya menggunakan grafiknya itu 4 in 1. Nah, karena 4 in 1, makanya dia dalam satu tabel ini seperti ini. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak kayak yang sebelumnya kan. Diperoleh juga B0 dan B1-nya sama 12,1 dan 0,777x. Cuman lagi-lagi ini cuma karena perbedaan pembulatan, jadi nilainya sedikit berbeda. P-value-nya 0,738 dan 0,116. T-value ini nilai T-nya bisa dilihat dari tabel. Menggunakan DF ini, setuju. DF-nya 7. Oke, di sini nomor 11/3, seperti ini soalnya. Number of chemical compound by A that dissolved in 100 grams of water at various temperatures X were recorded as follows. X ini merupakan derajat Celcius. Nilainya 0, 15, 30, 45, 60, 75. Nah, ya ini merupakan gramnya. 1868, 12, 10, 14, 25, 21, 24, 31, 33, 28, 44, 39, 42, 48, 51, dan 44. Nah, datanya itu jadi seperti ini, ditulis ke bawah. Oke, langsung aja. Ini bisa menggunakan cara manual juga kan, masih sama rumusnya. Ini data-datanya, n-nya segini, sigma x, sigma y, sigma x kuadrat, sigma y kuadrat. Cara ini pertama-tama pasti mencari B1 dulu. Ini langsung cari. Oke, tadi E36, E40. Di sini sudah datanya, tinggal dimasukin sesuai rumusnya. Baru nanti kita bisa menghitung B0. B0 rumusnya sama E38, E43, E37 per E36. Ini ada datanya sudah di bawah, tinggal masukin aja. Nah, nanti kalian peroleh nilai B0-nya itu 5,825 396825. B1-nya 0,567619,048. Sama seperti menggunakan data analisis, diperoleh juga nilai B0 dan B1-nya 5,8 25397 sama 0,567619. Baru di sini residual plot. Di sini ada line fit plot sama normal probability plot. Jadi sepertinya begitu aja untuk yang mencari di Excel. Kalau untuk yang mencari di Minitab,
atau bisa juga seperti ini. Tinggal sama caranya selalu seperti itu. Start, regresi, regression, itu regresi model. Masukin nilai X sama Y sama X-nya, C2 sama C1, grafiknya tinggal centang-centangin, terserah mau filenya atau individual plot, error resultnya juga tinggal centang-centang semua, storage tinggal dicentang aja yang diperlukan. Kalau saya coba mencentang fit sama residual seperti biasa. Jadi dapat B0 dan B1-nya 5,83 sama 0,5676. Ini sudah dibuatkan tidak kayak di Excel. Pada Excel dia masih yang sampai belakang, sampai panjang sekali. Lebih teliti lah. Ini PVL-nya 0,000 diperoleh diperoleh DF-nya ini semuanya itu 16, 4, 12, 17 2 4 kalau PVL-nya 0,00 0,24. Oke, mungkin itu penjelasan buat nomor dengan cara saya mencari nomor 11.3. Mungkin kita lanjut lagi ke nomor 11.4. Oke, di sini nomor 11.4. Soalnya seperti ini, the following data were collection to determine the relationship between pressure and the corresponding scale reading for the purpose of calibration. Nah, di sini dapat ini data X-nya, berupa LB, scale readingnya ini Y. Maka tinggal dimasukin aja datanya, ini X di Y. Lalu seperti biasa pakai data analisis, regresi, oke, masukin datanya. Nanti diperoleh nilai DF-nya itu 8. Lalu nilai B0 dan B1-nya itu negatif 1,7 sama 1,81. Ini juga kalau menggunakan cara manual juga tinggal seperti ini, caranya juga masih sama. Terus dapatnya B0-nya juga negatif 1,7, B1-nya 1,81. Ini data-datanya seperti ini. Rumusnya masih sama semua karena memang rumus regresi cuma gitu-gitu aja. Gampang lah, easy. Baru kalau buat cari dimeniternya caranya sama, cuma tinggal diubah datanya aja. Sebentar. Nah, kalian nggak bisa lihat kan ini dapatnya negatif 1,7 sama 1,81. Ini band 0, ini B1. Ini tinggal data-datanya, caranya masih sama juga, masih start, regresi, regression, with regresi model. Masukin C2, C1, tampilin grafiknya, centang semua. Oke, result. Result semuanya juga centang ini, cuma ini kecuali ini. Storage, nah ini fit sama residual. Oke. Ya, nanti keluar grafik-grafiknya, histogramnya versus order, versus speed, dan normal probability plot. Nah, p-value-nya 0,267, 0,00, katanya 0,00, 0,00. Ini delta-nya 811. Oke, mungkin ini aja buat nomor 11.4. Kita lanjut lagi yang ke 11.5. Nah, di soal 1,5 ini, 1,5 ini diperoleh data seperti ini. Temperatur yang merupakan X,
Nilainya 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, dan 2. Di converter sugar is, itu disebutnya Y. Nah, terus tinggal datanya sebesar 8,1, 7,8, 8,5, 9,8, 9,5, 8,9, 8,6, 10,2, 9,3, 9,2, 10,5. Nah, itu ditulis di seperti ini. Lalu kalian tinggal pencet data, baru analisis. Nah, regresinya kalian pencet oke. Masukin data-datanya, ini Y berupa B, disatukan di sini. Nah, yang X-nya, 1 sampai 2. Nah, nanti kalian tinggal pencet aja ini yang ditentukan, baru pencet OK. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, jika yang ditanyakan, jika X-nya itu 1,75, berapakah nilai Y-nya? Nah, itu bisa didapat, kan masih ingat kan rumus Y itu B0 ditambah B1 dikali sama X-nya. Nah, nilai B0 itu ini 6,4, 136, 36, 36, 36, 36 ini merupakan nilai dari B B0-nya. Nah, 1,80999999991 ini merupakan nilai dari B1-nya. Maka kita bisa tuliskan Y sama dengan F22 itu merupakan nilai dari intercept ini. Nah, baru F23 itu merupakan X variabel ini. Nah, X variabel ini tadi kan B1. Nah, baru dikalikan dengan X-nya. X-nya tadi kita ditanyakan 1,75. Nah, maka diperoleh hasil 9,579,545. Nah, kalau kita coba di Minitab, di Minitab itu seperti ini. Nah, dapatkan B0-nya 6,414 dan C1-nya 1,809. Nah, kalau misalnya ditanya 1,75-nya, kalian bisa hitung secara manual, C1-nya diganti dengan 1,75 baru dikali. Jadinya 6,414 ditambah 1,809 dikali 1,75. Mungkin cara carinya di Minitab itu masih sama, data-datanya sudah dimasukkan ke sini. Lalu pencet start, regression, fit regression. Nah, C1 merupakan response dan C2 merupakan continuous prediction. C2 merupakan response dan C1 merupakan predictor. Lalu kita 4-in-1 result tentang semua storage within sudah. Oke, maka akan ditampilkan data seperti ini. Ya, jadi tadi itu yang ditaruh Y-nya itu yang di atas. Ini response itu merupakan Y, continuous predictors itu X, atau kalau di sini dia tulis X sini. Nah, nilai resiko ini buat yang belum tahu itu nilai ini, nilai Y dikurang sama Y1. Sebentar, biar saya lihatkan saja di Excel. Nah, nilai residualnya itu, nilai ini 8,1 ini dikurang sama 8,222 ini. Nah, nanti itu dapat nilai residualnya. Nah, yang 7,8 dikurang sama 8,4 dapatnya negatif 0,6. Itu nilai residualnya. Sama begitu terus semuanya sampai ke bawah. Itu cara nilai residual. DF ini nilai V ya, nilai V. Buat lihat di tabel
double T. Mungkin sekian penjelasan dari nomor 11.5, kita lanjut ke 11.6. Nah, 11.6 soalnya seperti berikut. Normal stress itu dilambangkan sebagai X dan si resistance itu Y. Nah, kalian tinggal masukkan X sama Y-nya ini ke dalam X. Baru cara menghitungnya masih sama, data analisis, regresi, baru masukkan nilai Y dan X-nya. Baru kalian centang, lalu pencet OK. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini nilai intercept. Intercept ini merupakan nilai dari B0. Nilai dari B0 intercept. Kalau X merupakan nilai dari B1. Nah, residual plot ini merupakan grafik residualnya. Jika digambarkan. Lalu setelah itu, jika kalian mencari manual, seperti ini caranya, sama seperti sebelumnya. X dijumlahkan semuanya sampai bawah, di sini dapatnya 311,6. Y dijumlahkan sampai bawah 27,2. X dikali Y dijumlahkan semuanya dapatnya 7.687,76. Dan X dikuadratkan senilai 8.134,6. Cara mencari B1 dan B0-nya masih sama seperti sebelumnya. B17 merupakan N, C15 merupakan X dikali Y, jika X dikali Y. A15 merupakan nilai dari sigma X dikali dengan B15. B15 merupakan nilai dari sigma Y. Dibagi dengan B17. B17 merupakan nilai dari N. D15 merupakan nilai dari X kuadrat, sigma X kuadrat, dikurang dengan A15. A15 merupakan nilai dari sigma X dikali dengan A15. Ini berarti maksudnya X-nya dikuadratkan. Sigma X-nya dikuadratkan. Jadi diperoleh nilai B1 sebesar negatif 0,686,077,126. Cara mencari B0-nya masih sama juga. B15 merupakan nilai dari sigma Y, negatif Q4 merupakan nilai dari B1, dikali dengan A15. A15 merupakan nilai dari sigma X. Per B17. B17 merupakan nilai dari N. Mendapatkan 42,58180269. Itu B0-nya dan B1-nya negatif 0,686,077,126. Kalau yang di Minitab, cara mencarinya masih sama juga seperti sebelumnya, tidak ada bedanya. Bisa dilihat di sini nilai dari B0-nya 42,58 dan nilai dari X-nya negatif 0,686. Baru ini ada grafik-grafiknya, saya buat di Corel. Cara mencarinya masih sama juga, start, regresi, masukkan nilai Y, masukkan nilai X, grafiknya dicentang semua, result juga, ini fit dan residual. Masukkan respon. Seperti itu cara mencarinya. Residual juga masih sama, nilai dari Y dikurang Y1 tadi. Tidak ada yang berbeda sebenarnya dari soal. Kita lanjut lagi ke soal 11.7. Di soal 11.7 datanya ditambahkan seperti berikut. 76 sampai 88 dimasukkan di nilai X, di nilai Y. Ini merupakan nilai Y. Nilai Y. Nah, 123 yang sampai 159 ditulis, baru 109 sampai 28 ditulis lagi.
maka nilai X. Nah, baru kalian tinggal menggunakan data analisis, baru regresi ini di oke, baru masukkan nilai Y nya kan ini, dan nilai X nya ini. Baru tinggal centang, oke. Mendapatkan data seperti ini. B0 dan B1 nya, B0 nya sebesar 31,7086 dan nilai B0 nya 31,7086 dan B1 nya sebesar 0,35326. Nah, ini nilai BF, bukan nilai V, kita mencari tabel T. Residual nilai Y dikurang Y tadi. Nilai Y dikurang sama Y awal sama dikurang sama Y prediktor. Mendapatnya 0,8. Mungkin ini dari Excel, kita pindah lagi ke tab. Nah, di tab juga nilainya didapatkan mirip-mirip, hanya saja ini dilakukan pembuatan. B0 nya 31,21 dan B1 nya 0,533. Nilainya tidak beda jauh dengan di Excel. Di sini caranya tinggal mencet start, basic, start, regresi model. Y-nya itu merupakan C1 dan X-nya merupakan C2. Baru kalian tinggal grafik, centangin semuanya aja. Kita kasih for in one, for in one. Baru resultnya centang semua, storage-nya dikasih fit sama residual. Pencet OK, maka akan tampil grafiknya dan nilai B0 dan B1 nya. Ini rumus dari Y-nya, B0 tambah B1 dikali X itu diambil dari sini. Mungkin sekian dari nomor 11.7 ini, kita lanjut lagi ke 11.8. Oke, berikutnya di 11.8 datanya ditulis seperti ini. X-nya itu placement test dan Y-nya itu course grade. Ditulis seperti ini. Lalu gunakan data analisis, regresi, masukkan nilai X sama Y-nya, di sini nilai X-nya, di sini nilai Y-nya, maksudnya nilai Y-nya, ini di sini nilai X-nya. Ya, baru centang semua, baru mencet OK. Nanti akan keluar seperti ini. B0 yang sebesar 32,50591,447, sedangkan nilai B1 nya 0,471064624. Ini nilai dari DF nya. Nah, ini nilai residual seperti biasa, ini dikurang ini dapatnya segini. Begitu terus sampai ke bawah. Ini grafik residual plot, di sini excellent fit plot. Kita coba lihat yang di tab. Nah, seperti ini hasil dari limitednya. Didapatkan B0 nya 32,5 dan B1 nya 0,471.
Sama seperti yang di Minitab. Sama seperti yang di Excel. Nilai residualnya Y, seperti tadi lah, Y dikurangi di atas yang di awal. Lalu ini gambar grafik-grafiknya, normal probability plot, versus fit, histogram, versus. Mungkin sekian pembahasan dari nomor 10.8, kita lanjut ke 10.9. Ini soal 11.9. Nilai cost. Nah, ini merupakan nilai costnya 40 sampai 20 sampai 50. Salesnya 385 sampai 510. Nah, kalian tinggal masukin data-datanya aja. Data analisis, regresi, masukin nilai X dan Y-nya. Baru centang semua lalu pencet OK. Nah, nanti kalian akan dapat peroleh data seperti ini. Nah, nilai interceptnya 343,706 dan nilai X variabel 3,228812. Intercept ini merupakan B0 dan X variabel merupakan B1. Nah, mungkin saya contohkan sekali lagi caranya. Masukkan regresi, input nilai Y-nya, input nilai X-nya, oke, udah semua, put range, oke. Mungkin ini dimasukkan dulu ya, mungkin di sini. Nah, nanti keluar datanya seperti ini langsung. Interceptnya variabel, X variabel, B0, B1. Nah, sudah jadi. Baru nanti akan keluar grafik-grafiknya juga. Seperti ini. Oke, kita coba lihat yang di Minitab. Sebelas titik sembilan tuh ini. Nah, seperti ini dia datanya. Ini grafik-grafiknya. Nah, ini datanya seperti ini. Ya, tadi ini merupakan X, di sini merupakan Y. Sudah, tinggal dimasukin start, regresi, fit regression. Masukin nilai Y, masukin nilai X, sini nilai Y. Grafiknya centang semua individual plot. Mungkin for one aja biar rapi. Baru result centang semua kecuali yang terakhir, storage, profit sama residual. Tinggal pencet OK, maka akan keluar data-datanya seperti ini. Dimana nilainya sama seperti yang di Excel, hanya beda pembulatannya. Ini B0-nya 343,7 dan B1-nya 3,22. Ini gambar grafiknya. Ada probability plot versus fit, histogram, dan versus order. Oke, mungkin kita langsung lanjut lagi ke 11.10. Di 11.10 soalnya seperti ini. Following data are selling price ini nilai W, nilai Z, nilai W, nilai Z. Nah, kita anggap di sini Y, di sini X. Seperti ini. Di sini Y, di sini X. Baru tinggal kalian pencet data analisis. Ini kita kecil ini. Data analisis, regresi.
masukin nilai Y-nya, lalu masukkan nilai X. Nah, nanti didapatkan, nah, centang-centang semua berarti didapatkan nilainya seperti ini. Nilai interceptnya 6.451,309.524. Dan yang nilai X-nya atau B1, kali intercept ini B0, X ini B1, sebesar negatif 313,214,214,42,857. Grafiknya seperti ini. Dapatkan nilai residual atau nilai ini dikurang ini sebesar ini 6.350 dikurang 6.100 sebesar 211,9047699. Nilai V mungkin ini signifikan ya mungkin itu ini p-value mungkin itu data-data dari 11.10 yang bisa ditampilkan dari Excel. Kalau secara manual ya caranya masih sama juga. Nah, nilai cari B1 dan B0-nya masih seperti soal-soal sebelumnya. Tidak ada yang berubah karena ini merupakan regresi yang sederhana. Hanya menggantikan nilai-nilai datanya saja. Kita lihat yang di Minitab. 11.10 itu yang ini ya. Nah di Minitab dia memperoleh Y bukan Y, maksud saya B0. B0-nya itu 6.451 dan B1-nya sebesar negatif 313,2. Ini nilai Y, ini nilai Y, nilai X. Tinggal pencet start regresi, fit regresi model. Masukin nilai Y, masukin nilai X, grafik, centang semua, kasih 4 in 1 aja, 4 in 1 supaya gampang. Ngeliatnya result, centang semua kecuali yang paling terakhir, storage, create, sama resiko. Nah ini kan kalau pencet OK nanti akan keluar data seperti ini. Nah diperoleh nilainya Y-nya ini yang biasanya sering ditanyakan B0 6451 dan B1-nya 31 negatif 313,2. Nah X-nya ini tergantung dari yang mana yang dicari. Kalau misalnya 1, masukin 1 dapat Y-nya. Begitu juga seterusnya. Y-nya yang dimasukkan ini merupakan nilai fits ya, fits. Nah, jadi ini dikurang C2 dikurang C3 yang 1, dia dapatnya residual. Nah, gitu juga ini. Kalau misalnya kamu masukin 2-nya ke sini, nanti diperoleh C2-nya sebesar ini. Nah, nanti tinggal ini dikurang ini, diperoleh residualnya segini. Ini p-value-nya, ini df-nya. Sekian buat nomor 11.10, kita lanjut ke nomor 11.11. Oke, nomor 11.11 ini nilai Y-nya, nah di sini nilai Y, sini nilai X-nya. Ini 4.300 sampai 4.950, lalu 4.010 sampai 3.008 masuk ke sini. Buat nilai X-nya itu tinggal dimasukin 1760 sampai 1820 dan ditambahin lagi 1665 sampai 1210. Baru kalian pencet data analisis, regresi, input nilai Y merupakan ini nilainya, baru di sini nilai X. Lalu ini centang semua, ini dikasih
output range saja biar satu sheet gitu dia printnya. Oke, baru kalian tinggal pencet oke. Nanti bakalan keluar nilai intercept sebesar negatif 1847,633. Lalu nilai itu intercept merupakan nilai B0. Nilai X variabel atau nilai X1 sebesar 3,652862. Kita bisa diminta juga kalau yang diminta itu diperoleh nilai B0-nya negatif 1848 dan B1-nya nilai B1-nya 3,653. Nah, nanti ini dimasukkan, ini nilai Y ya. Nilai Y, nilai X. Nah, nanti diperoleh sebesar ini. Cara carinya masih sama, start, regresi, fit regresi modal, masukin nilai Y, masukin nilai X. Grafik, 4-in-1, result, centang semua, storage, fit sama residual. Baru pencet OK. Nanti muncul nilainya seperti ini. Nah, baru bakalan keluar grafiknya. Seperti ini grafiknya. Ya, mungkin begini penjelasannya. Masih ingat kan tadi kalau misalnya fit itu nilai dari ini dikurang ini. Y dikurang sama Y yang sudah dimasukkan. Y dikurangi sama nilai Y fit. Jadi dapat residual. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ya. Nomor 11.12. Nah, ini nomor 11.12. Ini kan data seperti ini, masukin aja Y-nya. Nah, 250 sampai 321, nilai X-nya 27 sampai 74. Nah, lalu jika ditanya seperti ini, tinggal cara carinya sangat gampang aja, tinggal pencet data analisis regresi. Nah, pencet regresi, masukin nilai Y-nya, seret, masukin nilai X-nya. Nah, baru kalian centang semuanya. Nah, baru pencet output range. Sudah, tinggal pencet OK. Nanti bakalan keluar seperti ini. Nah, kalau diminta plot data, seperti ini plot datanya. Estimate the slope intercept in linear regression. Nah, baru jika ditanya 65 derajat Fahrenheit, kalian tinggal masukin aja nilai dari X-nya ke bersamaan ini. Ini kan B0 sampai 1-nya, berarti Y sama dengan 0. Ini sama dengan G5 itu B0 ditambah sama B1 dikalikan dengan 65. Nah, 65 itu tadi nilai Fahrenheit. Fahrenheitnya itu berarti nilai XI. Nah, tinggal enter, nanti didapatkan nilai Y-nya sebesar 308,2111801. Nah, itu cara nyarinya. Kita lihat lagi di Minitab. Kita langsung ke Minitabnya aja. 11.12 ya. Maaf, salah ini salah, bukan ini. Kita langsung aja ke Minitab-nya. Minitab 11.12. Oke. Seperti ini.
tampilannya. Nah, ini nilai dari B0 sama B1-nya. Bisa kalian lihat ini nilainya sama seperti yang di Excel, 218 dan 1,38. Volume uploadnya seperti inilah plotnya. Nah, tinggal dipilih saja mau yang normal versus fit histogram atau versus order. Mungkin sekian untuk nomor 11.12. Kita lanjutkan nomor terakhir yaitu 11.13. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir 11.13. Datanya seperti ini, X-nya 4,3 sampai 7,5 dan nilai Y-nya atau particulate remove itu 126 sampai 108. Caranya tetap sama dari awal sampai akhir. Jadi saya agak bingung menjelaskannya sebenarnya karena menurut saya nomor 1 sampai 13 itu sama aja gitu cara jelasinnya. Soalnya ya cara regresi sederhana ya gini-gini aja sebenarnya. Tinggal masukin data Y-nya, masukin data X-nya, centang semua, output range, masukin, oke. Nanti bakal keluar kayak gini. Nah, ini B0-nya, ini B1-nya. Nah, ini gambar plot-plot yang bisa dilihat di sini. Tergantung ditanya di soalnya seperti apa. Nah, ini nilai residual masih ingat kan tadi nilai ini dikurang sama ini dapat ini. Ini dikurang sama ini dapat ini. Ini dikurang sama ini dapat ini. Nah, itu ya terus kalau misalnya nilai residual. Sebenarnya materi ini dibilang cukup mudah. Nah, buat yang regresi sederhana, karena ya bisa menggunakan bantuan Excel ataupun Minitab. Nah, terserah mau menggunakan yang mana. Kalau menurut saya sih lebih mudah menggunakan Minitab. Tapi untuk melatih sense kalian, mungkin lebih baik menggunakan Excel. Karena kalau di Excel kalian bisa menghitung secara manual seperti yang sudah saya contohkan di soal-soal yang sebelumnya. Kita coba lihat yang di Minitab. Kalau yang di Minitab itu jadinya seperti ini. Nah, start, regresi, fit regression, masukin nilai Y, masukin nilai X, grafik, dicentang semua, 4 in 1. Oke, result semuanya kecilkan ke bawah. Storage, fit sama residual aja sih kalau menurut saya yang penting. Oke, tinggal di cancel, misalnya pencet oke lagi. Jadi nanti keluar seperti ini. Bisa dilihat nilai B0 dan B1-nya sama seperti yang di Excel. 153,18 dan negatif 6,324. Jadi rumusnya itu Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali dengan X. Sekali lagi supaya tidak lupa ini nilai X, ini nilai Y. Baru kalau grafiknya ini. Kita tidak rapi, kita coba yang 4 in 1 aja. 4 in 1 grab, 4 in 1 oke. C2 masukin nilai Y nya nih, nilai Y, nilai X, storage-nya centang fit sama residual berpencet oke. Nanti bakal keluar ini. Ini merupakan plot-plotnya buat yang nomor 11.13. Mungkin sekian video dari saya mengenai regresi sederhana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, jika ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.